Pak Ganjar Mahfud di dalam beraneka ragam materi kampanye dan perjalanannya menyapa rakyat senantiasa menyampaikan 3 hal penting. Yang satu adalah bahwa beliau sangat peduli dan sangat concern terhadap bagaimana caranya kita memiliki 17 juta lapangan pekerjaan baru untuk rakyat. Gitu kan. Yang kedua adalah masalah kestabilan harga yang terjangkau, dan ketiga adalah sikat KKN. Saya ingin menggarisbawahi yang pertama tadi. Ketika kita bicara 17 juta lapangan kerja, artinya kita berharap bahwa generasi kita, generasi muda dan para pekerja kita harus sehat. Itu adalah konsepnya sebenarnya menyatukan semua unsur. Kalau kita pakai triple helix berarti ABG, kalau pentahelix yang 5 helix itu, untuk betul-betul mengawal terbentuknya ekosistem industri alat kesehatan. Salam sehat dari Hype TV, HIPLKI, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, di dalam 1 bulan dari sekarang, Indonesia kita akan memasuki pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Indonesia yang akan membawa Indonesia menuju ke Indonesia Emas 2045. Dan sektor kesehatan sudah dipilih sebagai pemerintah sebagai salah satu sektor yang menjadi prioritas untuk mendukung, memperkuat sistem Indonesia mencapai ke Indonesia Emas 2045. Karenanya hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu tim pemenangan nasional Paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud FD. Sudah hadir bersama kita Bapak Satya Heragandi. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Kemudian bersama kita juga telah hadir ada Dr. Randy Teguh. Beliau adalah Ketua Umum HIPLKI Indonesia. Jadi tema kita, bincang-bincang kita pada hari ini bertema Kemandirian dan Ketahanan Alat Kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin bertanya dulu boleh kepada Bapak Satya. Jadi Bapak, kita lihat bahwa ini sudah dimulai sejak awal bulan ini ya. Para paslon menyampaikan apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap pada koridor yang benar mencapai tujuan nasional. Nah, kira-kira dari paslon 3 seperti apa Pak? Terutama untuk bidang kesehatan dan alat kesehatan. Baik, Pak Ganjar Mahfud di dalam beraneka ragam materi kampanye dan perjalanannya menyapa rakyat senantiasa menyampaikan 3 hal penting. Yang satu adalah bahwa beliau sangat peduli dan sangat concern terhadap bagaimana caranya kita memiliki 17 juta lapangan pekerjaan baru untuk rakyat. Gitu kan. Yang kedua adalah masalah kestabilan harga yang terjangkau untuk rakyat, dan ketiga adalah sikat KKN. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang pertama tadi. Ketika kita bicara 17 juta lapangan kerja, artinya kita berharap bahwa generasi kita, generasi muda dan para pekerja kita harus sehat. Sehingga sangat jelas bahwa kesehatan itu menempati pilar yang sangat penting bagi Pak Ganjar Mahfud. Oleh karena itu menarik nanti untuk kita berbincang lebih jauh bagaimana Pak Ganjar Mahfud juga sangat peduli dengan perkembangan industri alat kesehatan, karena tidak bisa dilepaskan di dalam ekosistem kesehatan seutuhnya. Wah, luar biasa ya Pak ya, ekosistem alat kesehatan secara seutuhnya begitu ya, ini menarik. Jadi bersama kita juga sudah hadir Dr. Randy dari HIPLKI. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ke bincang-bincang yang lebih spesifik, Dr. Randy mungkin bisa diinformasikan dulu kepada kami, HIPLKI. Apa ini? Iya, terima kasih Kak Leni. Salam sehat juga ya. Salam sehat. Ya, saya dari HIPLKI, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia. HIPLKI itu adalah konsepnya sebenarnya menyatukan semua unsur. Kalau kita pakai triple helix berarti ABG, kalau pentahelix yang 5 helix itu, untuk betul-betul mengawal terbentuknya ekosistem alat kesehatan, industri alat kesehatan. Karena pada saat pandemi COVID kemarin, Pak Satya, kita bangsa Indonesia belajar ya bahwa kita mengalami kesulitan dalam hal ketahanan dan kemandirian menghadapi virus itu, khususnya dalam alat kesehatan. Kita tahu kita kekurangan masker, APD, dan sebagainya. Nah, karena memang dari data yang ada 10-15 tahun yang lalu, bahkan sampai COVID kemarin, rasio import dan produk dalam negeri alat kesehatan 90/10%. Oleh karena itu memang arahnya kita harus menjaga ketahanan dan kemandirian.
HIPLK itu anggotanya dari hulu ke hilir, jadi ada akademisi, peneliti, researcher, industrinya juga ada industri bahan baku, komponen, lab-lab uji, bahkan sampai yang ke hilirnya distributor, distribusi, karena Indonesia negara yang sangat luas, sangat diperlukan sarana distribusi yang mencapai seluruh wilayah Indonesia, dan juga mereka-mereka yang melakukan layanan purna jual, after sale service dan sebagainya. Nah, di tengahnya itu juga penting kalau kita ngomong ekosistem harus ada lembaga pendanaan, financing dan sebagainya. Karena memang kalau kita ngomong industri alat kesehatan, 70-80% profil industri alat kesehatan itu kebanyakan industri kecil menengah atau usaha kecil menengah. Jadi memang itu menjadi penting. Jadi itulah HIPLK, makanya tadi sangat nyambung kalau Pak Satya bicara kata akhirnya ekosistem, ada kami nih Pak. Kira-kira gitu kan ini? Iya. Jadi kita berbicara dari sisi ekosistem secara keseluruhan, kurang lebihnya seperti itu ya Pak Randy ya. Jadi sebenarnya hal ini menarik Pak Satya karena seperti kita ketahui di sektor kesehatan kita mempunyai keistimewaan di tahun kemarin begitu ya. Ada perbaharuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang dikeluarkan bulan Agustus, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Ada banyak transformasi yang dilakukan. Nah kami ingin mengetahui Pak, bagaimana paslon 3 ini memastikan kehadiran negara untuk mewujudkan transformasi ataupun amanat kesehatan yang sudah ada dalam undang-undang tersebut. Baik Pak, ini pertanyaannya menarik ini dan bisa panjang kemana-mana nih karena kesehatan ini penting dan kita juga melihat kesehatan ini sebagai satu bagian tak terpisahkan dengan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Betul. Jadi ini ada kita malah seringkali bicara dengan kesehatan semesta gitu ya karena kompleksnya value chain yang ada di dalam kesehatan termasuk juga industri alat kesehatan, industri farmasi dan kemudian nakes, dokter, vaskes dan lain sebagainya. Nah, dari kami sendiri Mbak, sebenarnya program unggulan yang terkait dengan kesehatan itu menunjukkan keberpihakan. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa ketimpangan antara urban atau kota-kota besar dengan pedesaan itu sangat tinggi sekali dan kita tidak bisa bicara bagaimana fasilitas kesehatan itu harus dilakukan beraneka ragam pembaharuan tanpa melihat realita yang ada di dalam lapangan sekarang. Nah, realitasnya sekarang ada 49.344 desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan. Ini yang kita ingin sentuh. Dan ini adalah keberpihakan Pak Ganjar Mahfud terhadap masyarakat desa yang membutuhkan fasilitas kesehatan tadi. Nah, ketika kita bicara fasilitas kesehatan yang harus ada di desa-desa, kita juga harus memikirkan bagaimana dengan nakesnya. Bagaimana fasilitas itu juga punya impact, punya perhatian terhadap disabilitas juga. Gitu. Karena kita ketika bicara fasilitas kesehatan tidak hanya bicara orang yang sehat biasa, tapi juga disabilitas di situ. Ada sesuatu terkait dengan pendampingan mereka ketika mereka membutuhkan fisioterapi dan lain sebagainya yang seringkali membuat mereka harus ke kota untuk mendapatkan layanan itu. Nah, di dalam itu semua, baik vaskes, nakes, kesehatan, ada industri farmasi, ada industri alkes, dan ini semua menjadi perhatian kami. Kenapa? Karena ini adalah industri yang juga menjadi tulang punggung ketika kita bicara 17 juta lapangan kerja. Kalau nggak ada industri ini dan pengembangannya dan tidak diberikan perhatian khusus terhadap industri-industri masa depan ini, tentunya kita akan berpikir, terus lapangan kerjanya dari mana kalau gitu? Makanya di dalam sebuah kesempatan Pak Ganjar sudah menyampaikan salah satu terobosan yang perlu dilakukan untuk mendorong supaya industri alkes ini bisa menjadi industri unggulan ke depannya adalah dengan kawasan ekonomi atau kawasan industri khusus atau pembentukan klaster industri alat kesehatan. Nah ini nanti akan menjadi kajian dialog yang menarik Pak Randy dan kita membutuhkan masukan lebih lanjut. Siap. Bagaimana ide mengenai klaster industri alat kesehatan ini tadi bisa mendapatkan momentum untuk bersama-sama kita jadikan industri unggulan untuk melayani masyarakat Indonesia supaya lebih sehat. Rasanya bisa langsung ditanggapi. Iya, berarti saya harus tanggapin. Iya, karena ini sangat berkesesuaian dengan HIPLK. Silakan Dok. Siap Pak Satya, izin nih sebelumnya karena saya sebagai Ketua Umum HIPLK membawa beberapa masukan titipan dari anggota yang lagi bingung menentukan pilihan. Karena izin, mungkin pertanyaannya sedikit sensitif, tapi saya pikir Bapak
bisa pakai ini untuk menjelaskan. Paslon 1 jelas akan membawa perubahan, merubah. Paslon 2 juga jelas melanjutkan. Nah, kalau paslon 3 apa nih? Tadi kaitan dengan industri alkes dan sebagainya itu, mau ada kelanjutan, mau ada perubahan atau di mana? Mungkin saatnya Bapak harus bisa menjelaskan nih untuk anggota kami. Silakan Pak, izin. Terima kasih. Buat kami jelas, Pak Ganjar adalah Pak Jokowi 3.0. Gitu ya. Jadi kalau ditanya di sini ada perubahan, di sini ada lanjutkan, kita lanjutkan dan perbaiki, Pak. Oke. Gitu. Karena ini kita melihat bahwa Pak Ganjar itu memang sosok yang kalau kita lihat bagaimana beliau menyapa rakyat, bagaimana beliau dengan sangat humble memahami dan mendengar mereka di tempat mereka, gitu ya. Artinya mereka bahkan sampai tidur di rumah-rumah masyarakat rakyat gitu. Ini kan menggambarkan bagaimana dulu Pak Jokowi flashback ke 2014. Betul. Juga belusuan menyapa rakyat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemimpin kami. Dan ini adalah kelanjutan dan perbaikan. Yeah. Perbaikannya di mana? Sat-satnya, Pak. Bayangkan dalam waktu yang sangat singkat, begitu banyak kota, konstituen, desa-desa yang dikunjungi oleh beliau. Dan sekarang kalau dilihat statistiknya dari ketiga calon paslon, semuanya dibandingkan sama Pak Ganjar, Pak Mahfud, mobilitasnya jauh, Pak. Lebih tinggi paslon 3? Pasti. Oke. Nah, izin ya. Oke, konteksnya terhadap industri alat kesehatan yang akan menjadi pertanyaan bagi kami, pelaku usaha adalah Undang-Undang Kesehatan jelas. Mungkin sulit untuk dirubah atau diperbaiki. Akan tetapi kan ada beberapa impres nih, Pak. Ada Impres 16 2016 ya, ada Impres 2 2022. Nah, selalu orang ada bilang ganti pemerintahan, ganti kebijakan dan sebagainya. Nah, elaborasi Bapak, pendapat Bapak untuk paslon 3 ke depannya gimana untuk yang hal itu? Baik. Undang-undang yang baik ya pasti kita akan pertahankan, Pak. Dan undang-undang yang perlu kita perbaiki ya pasti kita akan perbaiki juga. Nah, dalam konteks itu kita melihat memang ekosistem keseluruhan daripada undang-undang ini tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan ini yang kita harus dekati, kita harus lebih banyak lagi mendengar masukan-masukan dari para teman-teman industri, asosiasi juga, apa yang kita perlu sempurnakan bersama. Okay. Karena kompleksitas ini sebenarnya kan berawal dari undang-undang yang dianggap kontroversial oleh para nakes gitu ya. Tetapi di sisi lain ada masyarakat yang menanti perubahan. Betul. Ada harapan perbaikan di situ gitu. Apakah ini sudah ketemu? Mungkin perlu ditanyakan. Apakah nakesnya bahagia? Kayaknya enggak gitu ya. Apakah masyarakatnya bahagia? Belum tentu juga gitu kan. Terakhir yang perlu ditanyakan, apakah pembuat undang-undangnya bahagia? Jangan-jangan enggak juga, Pak gitu. Makanya kita perlu melihat ulang apa saja yang kita perlu perbaiki, walaupun undang-undangnya sudah ada. Dan saya pikir masukan dari teman-teman HIPLK atau asosiasi lain sangat penting bagi kami. Nantinya pada saat Pak Ganjar menang, kita bisa tahu betul apa yang harus kita rubah dan kita jadikan program 100 hari pertama beliau. Oke. Ya, rasanya menarik sekali, Pak. Jadi yang tadi saya catat adalah meneruskan dan merubah. Ini sebenarnya akan berkaitan dengan pertanyaan kita yang kedua. Jadi kita sebagai bangsa mengalami pandemi COVID-19 selama 2 atau 3 tahun ini memberikan banyak pelajaran begitu ya, Pak ya. Jadi ini juga salah satunya yang menghasilkan perubahan dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, pertanyaan kami adalah dari pelajaran yang kita dapatkan pada COVID-19, kira-kira dari paslon 3 bagaimana memikirkan langkah-langkah strategis supaya kita bisa menghadapi pandemi ke depannya itu dengan lebih mandiri. Baik, jawabannya dari teknologi, Bu. Di teknologi dan penguasaan kita terhadap itu. Karena sudah pasti kita akan melihat dan mempertimbangkan aspek apa di dalam ekosistem itu yang harus kita perkuat. Karena kita bicara mengenai ketahanan kesehatan. Nah, kalau ketahanan kesehatan, bekal kita apa sih? Ya kan, kalau industri hijau bekalnya ini, industri biru bekalnya ini. Nah, ketahanan kesehatan bekal kita apa? Kita punya banyak riset, kita punya banyak nutfah-nutfah yang menjadi sumber studi genom dan lain sebagainya yang mesti kita lihat apakah di antara beraneka ragam kekayaan intelektual yang belum pernah kita sentuh, kita teliti, ternyata ada obat-obat masa depan. Ternyata ada hal-hal yang spesifik memang
bisa tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga bisa menjadi obat untuk seluruh dunia. Ini baru dari sisi farmasinya, Bu. Dari alat-alat kesehatan. Begitu kita bicara mengenai sekian banyak pulau-pulau yang kita miliki, sekian banyak desa-desa yang kita miliki, kita juga harus bicara teknologi tepat guna apa yang dibutuhkan di sana. Bisa jadi itu telemedicine, bisa jadi itu teknologi yang lain. Tetapi mari sama-sama kita antara pemerintah dan industri untuk melihat dan kemudian menjadikan ini klaster industri unggulan. Karena tanpa ada produk yang disepakati bersama sebagai produk masa depan, pemerintah pun kalau ingin membantu akan kesulitan mencari teknologi apa yang lebih cocok. Makanya kita perlu untuk mengedepankan dialog, kemudian bersama-sama membuat action item, action plan, bagaimana untuk mencapai keunggulan teknologi kita menghadapi potensi bencana-bencana masa depan. Dengan demikian ketahanan kesehatan kita juga menjadi solid. Ya, rasanya sebelum Hipelki menanggapi Pak Randy, dari konsep kemandirian yang ada, Pak, pemerintah kan sebelumnya sudah mencanangkan yang namanya produksi dalam negeri. Bagaimana produksi dalam negeri ini akan memperkuat ketahanan nasional, dan itu sudah dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Nah, dari paslon 3 sendiri, apakah strategi untuk produksi dalam negeri ini akan tetap diperkuat? Apakah memang sudah ada strategi khusus untuk memperkuat ketahanan nasional dengan lebih mengembangkan industri dalam negeri? Kalau itu pertanyaan malah justru ke Pak Randy. Begitu ya? Beliau yang tahu bagaimana industri itu siap untuk menjadi sumber kemandirian. Karena kan dari sisi pemerintah kita akan fasilitasi, kita akan memberikan dukungan, insentif yang diperlukan, akselerasi gitu ya. Tetapi mengenai kesiapan itu harus muncul dari industri itu sendiri. Bagaimana? Nah, berarti saya harus menanggapinya. Silakan, Pak. Ya, saya kira kami tentu mau siap atau tidak, kita tentu siap ya. COVID mengajarkan, Pak Satya, data itu menunjukkan pada saat sebelum COVID, industri produsen alat kesehatan itu tidak sampai 200 izin produksi yang ada di Kementerian Kesehatan. Data terakhir 2023 izin produksi yang ada di Kementerian Kesehatan itu sudah hampir 800. Itu artinya bertumbuh cukup banyak ya, 4 kalian. Distributor juga sekarang sudah ada hampir sekitar 5.000, sehingga kan itu ada ekosistem pelaku usaha yang kalau di total kira-kira sampai 6.000 pelaku usaha dari hulu ke hilir. Belum lagi kita ngomong sains teknopark, peneliti dan sebagainya. Nah, memang yang tadi sedikit disampaikan Pak Satya itu betul. Barangkali peranan pemerintah yang penting adalah perhatian kepada ekosistem ini sih, insentif ya, kepastian berusaha dan sebagainya. Itu yang memang tadi barangkali harusnya Pak Satya bisa jelaskan. Barangkali bisa jelaskan, Pak. Sudah ada nggak arah ke sana tuh? Ya, yang mendukung si ekosistem industri yang sebenarnya sudah ada nih sekarang ini. Baik, ini menarik karena begini. Yang Bapak ceritakan tadi itu adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam mendukung penciptaan 17 juta lapangan pekerjaan maupun 7% economic growth yang dicanangkan oleh Pak Ganjar Mahfud. Pertanyaan mendasarnya kan begini, bagaimana sih caranya menciptakan 17 juta? Bagaimana caranya 7%? Sekarang 5% atau naik ke 6%-nya susah benar gitu ya. Karena kita bicara mengenai dua hal, hilirisasi dan industrialisasi. Hilirisasi dari beraneka ragam yang sudah dilakukan sekarang, apakah itu bahan tambang atau hilirisasi yang belum dilakukan, hilirisasi di sektor maritim misalnya, atau hilirisasi di sektor hijau. Sekarang mungkin kita harus bicara mengenai hilirisasi di sektor industri alat kesehatan, gitu kan? Apakah hilirisasinya di sektor yang ini atau teknologi yang ini atau teknologi yang itu, Bapak yang lebih tahu. Dan kita harus berdiskusi, berdialog untuk bagaimana meningkatkan itu. Karena buat kita simpel, Pak. Ketika hilirisasi terjadi, industrialisasi akan mengikuti. Dan industrialisasi ini penting. Kenapa? Manufacturing output kita saat ini itu bukan yang naik tapi menurun. Angkanya mengatakan manufacturing output kita itu sekitar 19% terhadap PDB. Nah, untuk menjadi negara yang punya industrialisasi yang kuat, manufacturing kita harus naik minimal sekitar 25%. Itu satu hal. Berikutnya, kita harus mikirkan juga bagaimana efisiensi kita, bagaimana incremental output ratio, capital ratio kita. Saat ini ICOR kita itu masih sekitar 6,8, cukup tinggi, Pak. Kita harus bisa turun mendekati 4, sehingga itu jadi lebih efisien. Supaya efisien, di situ ada high tech, ada teknologi berarti ada R&D gitu ya.
R&D berarti ada fokus terhadap apa yang harus di R&D-kan. Yang tahu fokus R&D ini tadi, kami butuh bantuan Bapak. Tapi ketika Bapak bisa memetakan pada kami, Pak, R&D-nya harus di area ini. Oke, sama-sama kita bikin. Industrialisasinya seperti apa? Perizinan apa yang perlu dimudahkan? Insentif apa yang harus dilakukan? Perpajakan apa yang harus dilakukan untuk menjadi insentif? Dan lain sebagainya, Pak. Yang juga tidak boleh dilupakan, seringkali terjadi adanya jebakan ketika proses pembangunan industri baru dari hilirisasi menjadi industrialisasi baru, di sini seringkali juga ada disconnect dengan market. Ini juga ada satu peran dari pemerintah yang bisa dilakukan untuk bagaimana memperkuat demand. Kalau Bapak udah bicara mengenai supply-nya, kita harus bicara mengenai bagaimana memperkuat demand. Di hilirnya. Di hilirnya, betul. Dan ini juga membutuhkan satu dialog lagi yang berbeda. Karena kita harus melihat mata rantainya, apakah ada peran pemerintah atau memang betul-betul bisa diserahkan pada industri untuk bergerak tanpa harus ada keterlibatan pemerintah. Karena kadang-kadang gini Pak, ada beberapa industri yang datang ke kami dan bilang, Pak, nanti Pak kalau Bapak Ganjar jadi presiden, kita cukup diberikan perhatian tanpa perlu apa-apa Pak. Loh, tanpa perlu apa-apa gimana? Yang penting nggak perlu digangguin Pak. Gitu ya. Jadi kami memahami betul dan oleh karena itu kami siap untuk berdialog, mendengar. Siap. Karena dari kami konsepnya jelas, strateginya jelas, tetapi untuk betul-betul memetakan dan mengetahui apa yang dibutuhkan, itu kami membutuhkan dialog dan pemahaman dari industri itu sendiri Pak. Kalau nggak nanti disconnect Pak. Siap. Ya, jadi dalam konteks ketahanan yang tadi Bapak sampaikan, memang perlu adanya dukungan dari semua ekosistem secara komprehensif ya Pak ya. Betul. Dialog, tetapi di sini memang kehadiran negara kita perlukan bagaimana supaya industri alat kesehatan ini bisa mendapatkan perhatian. Ini adalah sesi kita yang pertama, kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Kita bersama Hype TV, HIPLKI Indonesia. Kembali pada segmen 2, masih dengan Pak Satya dan juga Pak Randy. Diskusi segmen 1 memang sangat seru dan kita akan lanjutkan ke arah yang lebih down to earth. Bagaimana sebenarnya Paslon 3 ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman asosiasi kesehatan. Jadi kita akan masuk ke diskusi berikutnya ini Pak. Terkait dengan Impres nomor 2 tahun 2022. Ini kan pemerintah melalui Impres ini mendorong bagaimana supaya usaha UMKM ini bisa tetap mendapat tempat di dalam sistem ekonomi Indonesia. Nah, sektor kesehatan ini merupakan sektor yang krusial karena tidak saja berfungsi di sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi. Nah, bagaimana Paslon 3 ini melihat, bukan cuma melihat tapi mungkin sudah ada langkah-langkah konkret yang dipikirkan untuk tetap memfokuskan UMKM ini tetap menjadi prioritas dalam sektor kesehatan dan ekonomi. UMKM memiliki program unggulan tersendiri. Itu menunjukkan betapa pentingnya UMKM di dalam tata kelola harapan perhatian dari Pak Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena sektor ini adalah sektor yang sangat menjanjikan bagi masa depan industri di Indonesia. Banyak industri yang tumbuh dari UMKM, banyak sektor-sektor baru yang tumbuh juga muncul dari UMKM. Dan Pak Ganjar berulang kali menunjukkan berbagai contoh, utamanya di industri-industri lain, kebetulan di industri kreatif dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak sektor di UMKM ini tadi yang perlu kita dorong, kita berikan pendampingan, kita berikan insentif dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak hanya maju, tetapi juga menjadi wadah untuk bagian daripada 17 juta lapangan kerja tadi itu. Beberapa program UMKM selain pendampingan, kita juga memastikan pendidikan vokasi itu memang juga disiapkan dan memahami bagaimana UMKM dengan literasi digitalnya itu bisa tercipta. Karena ternyata dari sekian banyak UMKM kita menemukan mungkin sekitar 70 sekian persen itu ternyata tidak memiliki digital literation. Artinya mereka tidak memahami bagaimana sebuah produk yang diciptakan dengan sangat baik dan dengan kerja artistik yang luar biasa, tetapi tidak sampai ke market karena mereka tidak tahu mata rantai digital yang harus dilalui untuk itu. Bagaimana memanfaatkan pasar-pasar digital yang terbuka,
yang tidak hanya pasar dalam negeri tetapi juga pasar luar negeri dan menjadi expert di area itu. Untuk itu ada pendampingan sendiri juga terkait dengan literasi digital. Di sisi pendanaan untuk UMKM, pemerintah mendorong saat ini sudah ada beberapa parameter untuk incentivize UMKM. Cuman kita melihat lebih lagi daripada itu. Satu, kita pengen perbankan tidak hanya memberikan kuota kreditnya untuk sektor UMKM 30%, tetapi kita sekarang mendorong 35%. Menariknya adalah ternyata penyerapan daripada kapasitas kredit yang 30% daripada total kredit yang harusnya mereka salurkan pada industri. UMKM itu baru menyerap 19. Padahal kita mau dorong ke 35, artinya ada gap, ada kesenjangan. Nah, ini kita coba dekati dengan lebih dalam lagi. Apa yang dibutuhkan? Dan untuk KM-nya mungkin mereka tidak membutuhkan tambahan karena mereka memiliki reputasi atau kredit skor yang lebih tinggi daripada UM-nya, usaha mikronya. Nah, untuk usaha mikro ini kita juga sudah berpikir apakah ada mekanisme financing dalam bentuk lain. Misalnya adalah penjaminan. Dengan demikian, bank tidak perlu lagi memiliki kolateral untuk memberikan kredit sejumlah tertentu terhadap UMKM karena sudah ada penjaminan skim dari pemerintah. Hal ini memang harus kita dekati dengan keseluruhan, komprehensif. Karena UMKM ini ada area-area spesifik yang seperti tadi ditawarkan industri alat kesehatan dengan UMKM-nya. Pasti kita harus memberikan dorongan. Cara mendorongnya kita butuh bantuan. Karena kalau kita sederhanakan dengan cara yang sama dengan UMKM di industri kreatif, cara yang sama dengan UMKM di industri kuliner, mestinya ada diferensiasi di sana. Dan itulah makanya dialog-dialog seperti ini menjadi penting buat kami. Nah, Bapak, dari diskusi yang tadi disampaikan oleh Bapak, rasanya dari HIPLK perlu Pak kita menyampaikan terkait dengan apakah dalam UMKM tersebut strategi yang selama ini sudah dilakukan terkait dengan produksi dalam negeri, TKDN, akan tetap ada di dalam program-program yang sudah dipikirkan oleh paslon ketiga. Ya, terima kasih kali ini. Kalau saya dengar tadi paparan dari Pak Satya sebagai tim pemenangan nasional ya, paslon 3, sudah menjawab sih sebenarnya, karena memang UMKM kan masalah utamanya generalnya secara umum akses informasi, kapasitas, kompetensi, sama akses pendanaan ya. Itu tadi saya pikir sudah ada. Hanya memang saya tertarik sekali dengan tadi pernyataan Pak Satya bahwa ada diferensiasi UMKM, IKM alat kesehatan dengan industri lain. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah barangkali yang menjadi PR, yang menjadi pertanyaan teman-teman nih, apakah memang tim paslon 3 ini sudah punya bayangan kira-kira apa nih yang membuat diferensiasi? Karena kalau enggak selalu tadi ditanyanya pengen masukan dari kami nih, jangan-jangan memang belum siap. Kira-kira gimana nih Pak? Baik, begini Pak, kalau kita menentukan diferensiasi seperti apa, mungkin juga ada pemikiran di kami, tapi mungkin bisa jadi kurang tepat. Karena saat ini apa yang kita banyak dengar dari teman-teman adalah banyaknya potensi, misalnya bioscience yang masih belum diangkat secara besar. Misalnya adanya tanaman-tanaman obat hortikultura yang kita mesti pikirkan gitu ya. Nah, masing-masing industri ini memang sedang berdialog dengan kami untuk, Pak, kalau memang bioscience ini harus dibantu, dilakukan sesuatu, caranya begini loh Pak, gitu ya. Dan ini kami coba untuk jadikan catatan masukan, sehingga ketika nanti kami melewati fase 2, itu bisa menjadi program kami implementasi nanti ke depan pada saat program 100 hari Pak Ganjar menduduki posisi itu. Oleh karena itu penting buat Bapak juga untuk meyakinkan kami bahwa ketika ada mekanisme-mekanisme di dalam industri alat sehat yang lebih spesifik sifatnya, yang saya mungkin bisa menebak tapi saya nggak bisa punya sense yang lebih besar, mana yang lebih penting misalnya antara misalnya Pak industri UMKM pembuatan masker dibandingkan dengan industri UMKM mengenai alat-alat untuk ngetes itu loh Pak, rapid test, stunting, gitu ya misalnya gitu ya. Ini kan masing-masing punya pasarnya sendiri, punya uniqueness-nya sendiri. Nah, harapan kami kalau ada
runtutan sekian banyak produk-produk yang dihasilkan, tentunya dari industri Bapak yang bisa nyarankan, Pak, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada produk ini. Kenapa? Karena ekosistem modal alat utamanya, jadi basic industrinya itu memang ada. Kan kita nggak bisa bicara ekosistem alat kesehatan yang misalnya untuk transistornya yang harus dibikin dulu di sini gitu, nunggu berapa puluh tahun Pak gitu ya. Auto chipnya dibikin di sini ya jauh lebih murah untuk mengimpor chipnya misalnya. Jadi ada memang hal-hal yang lebih spesifik kepada industri Bapak yang Bapak tahu. Di sisi lain, di kami memang kita akan membuat industri unggulan Pak. Siap. Tentunya asosiasi juga akan berlomba-lomba untuk menyatakan bahwa industrinya industri unggulan gitu ya. Jadi tolong bantu kami juga untuk mendapatkan pemahaman lebih spesifik. Jadi bukan secara general tapi lebih spesifik mengenai area-area yang perlu diperhatikan. Kenapa Pak? Karena klaster Pak. Kalau kita bicara tadi kawasan industri sebagai klaster industri alat kesehatan, kita juga bicara siapa saja yang layak untuk ditaruh di situ. Masuk di sana. Gitu, dan mudah-mudahan bukan pemerintah yang menentukan, karena bisa jadi salah Pak kalau pemerintah yang menentukan Pak. Ya. Jadi kita sudah berbicara mengenai teknologi ya Pak, kita sudah berbicara mengenai klaster industri. Tapi rasanya research and development itu harus menjadi bagian dari itu semua Pak. Nah, kita ingin mengetahui Pak sebenarnya bagaimana perhatian dari paslon ketiga ini terkait dengan research dan development, karena kita tahu negara besar pasti R&D-nya juga akan besar Pak. Dan saat ini tetap menjadi barrier bagi kita untuk mengembangkan terutama untuk sektor kesehatan. Baik, menarik Pak, karena kalau kita perhatikan data, rasanya banyak perbaikan yang terjadi di area R&D kita, gitu ya. Pertanyaannya bukan apa yang sudah terjadi, tapi apakah itu cukup? Kan rasanya kita semua setuju bahwa itu belum cukup. Kenapa belum cukup? Literasi mengenai riset kita sudah mengalami peningkatan. Paper-paper, publikasi dan lain sebagainya itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan sekian tahun yang lalu. Transisi dari paper menjadi industri dan kemudian dari industri menjadi alat yang dikonsumsi oleh masyarakat, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Jadi ada ekosistem juga riset mengenai riset yang nanti detailnya akan disampaikan di debat 5 Pak. Gitu ya. Oke, siap. Tetapi secara umum kami mengatakan bahwa we understand, we listen terkait dengan riset itu, dan kita memang sedang fokus bagaimana caranya supaya hasil-hasil riset ini bisa dilakukan dalam tanda kutip hilirisasi untuk bisa dimanfaatkan oleh industri dan kemudian dari industri untuk dimanfaatkan lagi ke market. Dari PLK bagaimana Pak? Iya, saya kira pendapat Pak Satya ini positif ya Pak, karena memang di kami itu kita sekarang mengenal yang namanya double dead valley. Jadi valley pertama yang Bapak katakan tadi dari penelitian dari paper yang katanya sering berakhirnya hanya di perpustakaan, harus masuk ke industri kan. Tetapi memang yang kedua dalam kematian kedua adalah dari industri masuk ke market. Ini barangkali memang harus menjadi perhatian, tapi nggak tahu apakah kira-kira sudah ada konsep Pak barangkali ya yang bisa sedikit dielaborasi kepada pendengar nih. Ya. Pada saat ini kita melihat kenapa ada dua dead valley gitu ya, dan kita mencoba memahami lebih dalam ke situ. Tetapi pengamatan kami setidaknya ada 3 masalah nih di dead valley yang pertama gitu ya. Masalah pertama adalah ketika para periset dan pemilik paten itu belum terbiasa untuk berkomunikasi dan dealing dengan dunia usaha, dengan industri. Gitu. Sehingga menimbulkan masalah berikutnya. Industri merasa susah banget ngomong dengan pemilik paten. Kenapa? Karena ada risk profile yang berbeda. Betul. Gitu. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga Pak. Lagi-lagi nomor 3 ini Pak jadinya. Gitu. Oh iya betul. Gitu ya. Yang paling penting yang ketiga adalah kedua belah pihak harus memahami bagaimana cara proses de-riskingnya. De-risking gitu ya, menurunkan risiko gitu. Karena di sininya merasa wah jangan-jangan kita dikerjain nih sama industri. Sementara di industri kan lihatnya simple Pak. Kalau ini bermanfaat dan memang bisa dikomersialkan, dijual, ada BEP-nya, ya sudah kita jalan. Gitu kan. Jadi ada risiko yang berbeda, pola risiko yang berbeda, dan ketika ini dicarikan jalannya, apakah dengan pendampingan agar kedua belah pihak bisa memahami lebih baik, itu minimal akan bisa membuat dead valley pertama terlewati. Dead valley yang kedua
memang harus dilihat seberapa besar peranan daripada pemerintah untuk bisa melakukan incentivize, tetapi di sektor retailnya, Pak. Ada nggak insentif-insentif di sektor retail dari penurunan teknologi-teknologi baru itu bisa dilakukan supaya mass product atau eskalasi volume itu bisa tercapai. Karena kalau Bapak menurunkan produk di batch pertama, harganya mahal, nggak akan sulit Pak untuk mendapatkan batch berikutnya gitu ya. Tetapi mungkin kita perlu mencari jalan supaya bisa melakukan insentif pada saat batch pertama itu ada certain kind of insentif untuk inovasi produk baru gitu ya, yang akan ditanggung pemerintah atau minimal akan dibeli oleh pemerintah di fasilitas pemerintah. Dengan demikian Bapak bisa meningkatkan skala produksi Pak, dan juga menurunkan harga lebih jauh karena sudah ada market yang siap untuk menerima itu tadi. Nah, model-model seperti itu sudah masuk di dalam register implementation dari plan yang kami lakukan selama ini, Pak. Jadi sudah ada sebenarnya? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Polanya sudah ada kepikirannya ya? Iya. Oke, siap. Iya, jadi Bapak kita melanjutkan dari tadi Bapak sampaikan. Jadi kita lihat bahwa saat ini di tata kelola alat kesehatan sebenarnya kita memiliki ada banyak kompleks. Kita tidak menyebutkan permasalahan, tapi tantangan yang kompleks. Tetapi kita lihat bahwa dengan tantangan yang kompleks dalam tata kelola alat kesehatan tersebut, ada kenaikan atau pertumbuhan alat kesehatan dari 5% menjadi 30% pasca COVID-19. Jadi hal ini merupakan ada hal-hal positif yang perlu kita kembangkan, tetapi kami ingin menyampaikan Pak, ada beberapa tantangan dalam tata kelola alat kesehatan yang kami perlu mendapatkan jalan keluar yang cepat dari paslon ketiga ini, begitu ya Pak. Yang pertama adalah kita tahu semenjak COVID-19 pemerintah menerapkan kebijakan TKDN memprioritaskan produksi dalam negeri. Tetapi untuk alat-alat kesehatan yang harus diproduksi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat, mungkin kemampuan produksi dengan term waktu yang singkat tadi merupakan tantangan yang besar bagi teman-teman industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, dengan pemerintah menerapkan sistem term of payment pada saat pengadaan yang lebih panjang, yang tentu saja ini mengganggu cash flow dari teman-teman industri dalam negeri. Kemudian juga yang ketiga ada politik dumping atau subsidi gitu ya, karena pasti dari teman-teman importir kehilangan pasar dan mereka berusaha bagaimana supaya mengembalikan pasar itu. Jadi mensubsidi dengan harga rendah, sementara kita tahu bahwa untuk memproduksi dalam negeri scale of ekonominya itu tidak bisa langsung seperti tadi Bapak sampaikan, harganya bisa langsung kita turunkan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sebenarnya selalu ada, tantangan yang selalu ada. Nah, kira-kira Pak dalam tata kelola alat kesehatan strategi efektivitas seperti apa Pak yang sudah terpikirkan nih Pak? Jangan dilempar ke HIPLG lagi Pak. Yang terpikirkan gitu Pak untuk bisa menjaga ekosistem. Saya agak ngelempar, tapi saya justru nanti akan bertanya karena yang ketiga tadi penting itu isunya. Iya. Dumping itu realitas atau tidak? Dumping. Realitas. Dumping. Kenapa saya bilang realitas atau tidak? Karena jangan-jangan ini bukan masalah dumping, price dumping, tetapi masalahnya adalah competitiveness. Karena Anda belum mencapai economic scale yang diperlukan. Ya kan pendekatannya kan beda nih, solusinya kan beda gitu kan. Tapi saya simpan buat yang nanti ya Pak, karena tiga ini kan penting tadi ya. Jadi yang ke satu sama kedua, pertama saya mengapresiasi. Karena pertumbuhan 30% tadi itu signifikan. Gitu ya, menunjukkan satu ada keseriusan, dua ada pengorbanan. Kita noted untuk pengorbanan itu karena membangun sesuatu dari awal itu dengan semua keseriusan pasti ada pengorbanan lah gitu ya, dan ada learning curve gitu ya. Tiga, saya pikir jawaban yang paling tepat untuk itu tadi, pemerintah mesti melihat bagaimana kesiapan kita secara keseluruhan dalam konteks TKDN. Karena begini, TKDN ini easier said than done gitu ya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika kita bicara TKDN misalnya harus 100%, 80%, 60%, 40%. Ini harapan, Pak. Realitinya kita harus lihatnya dari sisi pendekatan ekonomi. Make sense atau enggak nih? Minimal BEP kan gitu ya? Iya, betul. Kalau nggak ada BEP, siapa yang akan mau untuk mulai invest di situ dan melakukan sesuatu di situ? Dengan demikian, pemerintah harus lihat proses transisinya bagaimana.
Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung 80%, 100% gitu ya. Yang ada Bapak teriak, Pak, sorry Pak, saya mendingan cari bisnis lain, gitu ya. Mendingan cari bisnis lain gitu ya. Jadi di sini diperlukan pemahaman dari sisi pemerintah, kesigapan dan juga alert gitu ya, empati. Bahwa untuk membangun ini tadi menjadi 30% itu pengorbanannya sudah banyak, investasinya sudah banyak. Jangan terus diharapkan tiba-tiba harus 2 kali lipat gitu, dalam waktu yang singkat, nggak realistis. Dan ini kemarin Pak Ganjar, kalau rekan-rekan mendengarkan pada saat dialog Pak Ganjar dengan Kadin, beliau sangat paham dan memberi ruang bahwa TKDN ini harus dihadapi dengan bijak. Artinya ya transisinya harus diatur sedemikian rupa sehingga memang menginsentifise lokal produser untuk bisa menjalankan bisnisnya tanpa gangguan yang nggak perlu. Tanpa target-target jangka pendek yang membuat justru malah di-incentivize the industry to grow further. Itu jawaban yang satu. Yang kedua tadi, sorry, pertanyaannya apa? Saya kalau bicara dua agak susah ini, suka lupa. Langsung yang mau ketiga. Iya, rasanya sudah terjawab Bapak, karena realisasi langkah-langkah konkret apa yang rasanya nanti akan dilakukan oleh Paslon 3 untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam tata kelola alat kesehatan. Itu tadi hanya contoh-contoh yang saya sampaikan sebenarnya Pak. Baik. Jadi dari HIPLKI sendiri Pak Randy, bagaimana Pak? Memang industri alat kesehatan sekarang ini lagi bergairah Pak, tumbuh ya, yang tadi disampaikan Kak Leni dari 5% sekarang 30%. Tapi momentum ini kan sebenarnya harus dijaga dan harus menjadi leveraging untuk terus bertumbuh, bahkan memberikan kontribusi multiplier effect kepada pertumbuhan ekonomi industri yang lainnya. Barangkali yang itu menjadi pertanyaan kami kepada Paslon 3 ini apabila nanti menjadi terpilih, bagaimana menjaga momentum tersebut ya, karena memang pembelajaran kami dari industri alat kesehatan sejak beberapa tahun lalu, mungkin prioritas pemahaman pemerintah terhadap pentingnya industri alat kesehatan setelah ada virus kecil itu Pak, pandemi COVID. Sebelumnya itu kayaknya kita tidak mendapat perhatian. Nah, kami khawatir jangan sampai setelah pandemi reda, Paslon 3 terpilih, industri kami tidak diperhatikan lagi nih Pak. Nah, kira-kira gimana Pak? Baik, ya rasanya baru kemarin bahwa kita merasakan diskusi seperti ini tanpa masker itu rasanya jauh di ini kita, bayangan kita gitu ya. Karena kemana-mana kayaknya kita harus terkungkung dengan tata kelola kesehatan diri yang ketat, termasuk masker, yang bawa semprotan ini, sanitizer, ada yang bawa ionizer, apalah segala macam. Sebenarnya itu mengedukasi masyarakat akan pentingnya satu hal ya, bahwa sehat itu penting. Betul. Dan kita nggak bisa bicara sehat tanpa memahami bahwa untuk sehat itu ada cost. Untuk sehat itu ada support pendukung. Ya tadi sekali lagi ada obat, ada vaskes, ada nakes, ada alat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, momentum ini akan terbentuk sendirinya Pak. Kalau menurut kami percaya itu. Kenapa? Karena level of mind daripada masyarakat terhadap alat kesehatan itu sekarang meningkat drastis. Dulu kalau nggak dipaksa sama dokter, jarang kita mau periksa ke lab Pak. Oh iya, betul. Cek lab gitu ya. Sekarang mungkin sebagian dari kita sangat terbiasa 3 bulan sekali kalau bisa cek lab gitu Pak. Periksa darah. Gitu ya. Bahkan beberapa teman-teman itu mungkin tiap bulan sekali minta suntik vitamin. Gitu. Kalau di rumah Pak, saya suka komplain sama istri. Karena saya bilang, aku ini kok lama-lama diabetes terus gitu. Loh kenapa? Lihat kamu manis terus soalnya. Alamak. Jadi alert kita, awareness kita terhadap kesehatan dan bagaimana membuat diri kita sehat itu lebih nyata. Okay. Apalagi salah satu ciri-ciri daripada Gen Z, mereka sangat concern terhadap global issues. Dan kesehatan menjadi sebuah isu yang sangat penting buat mereka. Anak saya nggak kebayang bahwa dulu Pak, kalau anak-anak kita zaman dulu banget gitu ya, yang bisa bilang sama bapaknya, Dad, jangan minum Coca-Cola lagi dong gitu. Dad, not worth it gitu. Malah kita yang minta Coca-Cola. Kita yang pengen minum Coca-Cola gitu. Tapi anak-anak, no, Dad, why this Coca-Cola ada di dalam kulkas gitu ya.
sampai segitunya gitu generasi sekarang. Jadi menurut saya momentumnya ini tinggal dilanjutkan, Pak. Justru malah yang menjadi tantangan kita semua, terutama dari pemain industri, seberapa cepat Bapak bisa mengadopsi atau mengadaptasi daripada momentum ini menjadi sebuah geliat yang momentum industrinya itu terus meningkat, Pak. Karena tadi, Pak, kalau Bapak tidak memiliki kepercayaan terhadap program yang akan dibuat pemerintah, terutama nanti setelah Pak Ganjar menjabat, investasinya nggak akan dilakukan. Betul. Gitu. Kalau Bapak nggak melakukan investasinya, jadinya masyarakat akan berpikir kalau gitu kita fokus kemana dong, gitu ya. Jadi saya pikir ini it takes two to tango. Dan saya punya keyakinan yang sangat besar melihat bahwa HIPLK termasuk asosiasi yang sangat terbuka dan not only approachable tetapi juga proaktif untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan tantangan-tantangannya, dan selalu siap berdialog, dan ini akan membantu proses sama-sama untuk mendorong percepatan atau akselerasi ke arah sana, Pak. Oke, siap. Ya, memang salah satu tujuan dari kami berdialog dengan paslon adalah memang dua arah sih, Pak Satya ya. Pertama tentu anggota pelaku usaha ingin dengar pandangan visi misi tiap paslon apabila terpilih mengenai industri kesehatan. Tetapi ini kan juga kesempatan barangkali masing-masing paslon tim pemenangannya mendapatkan hints barangkali ide industri alat kesehatan itu seperti apa. Jadi sebenarnya kami ingin ini berkelanjutan ya dan mendapatkan terus perhatian apabila paslon dalam hal ini paslon 3 nanti yang terpilih. Kira-kira gitu, Pak. Siap. Tantangannya nih buat Bapak dan buat teman-teman HIPLK adalah kalau kita melihat 17 juta lapangan pekerjaan, berapa banyak Bapak bisa menyerap itu? Menyerap ya, betul. Sehingga kami bisa menyatakan, Pak, kalau Bapak bisa menyerap itu, insentifnya adalah ini. Wah, dapat PR. Rasanya diskusi kita sudah mencakup semua hal yang ingin kita tanyakan Bapak, tetapi mungkin kalau Bapak ada pesan kunci yang ingin disampaikan kepada kami, dipersilahkan dulu kepada Pak Satya. Penutup, tadi kita sudah tahu Bapak programnya adalah melanjutkan dan memperbaiki. Kita berbicara teknologi, kita berbicara ekosistem, kita berbicara R&D. Tapi mungkin ada closing statement Pak yang ingin disampaikan kepada kami. Ya, closing statement kami pertama tentu terima kasih kepada Pak Satya sebagai tim pemenangan nasional Paslon 3 Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kami terakhir memang dari Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan, anggota kami pelaku usaha mulai dari hulu ke hilir hanya menitipkan apabila nanti memang Paslon 3 yang terpilih, mohon kami sebagai pelaku usaha betul-betul dilibatkan, Pak. Kekhawatiran kami yaitu tadi sudah di awal kami sampaikan, seringkali kami terlupakan karena memang secara size sepertinya kecil, tetapi COVID-19 kan mengajarkan ketahanan bangsa dan kemandirian itu sangat ditentukan juga ternyata dari industri alat kesehatan. Saya kira itu saja titipan dari kami. Terima kasih Pak Satya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, saya ingin mengulangi pernyataan di awal tadi bahwa Pak Ganjar Mahfud sangat peduli dengan ekonomi. Untuk mencapai target-target ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, makanya kita harus memiliki program kesehatan semesta. Program kesehatan yang menyeluruh, yang menyentuh semua ekosistem yang ada di situ. Nah, untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat. Tanpa ada kepemimpinan yang mengerti permasalahannya dan memahami bagaimana cara menyelesaikannya, koordinasi lintas sektoral yang sering kali terjadi di level yang paling bawah dalam ekosistem pelayanan kesehatan ke masyarakat, itu membuat batasan-batasan yang nggak perlu terjadi. Makanya saya ingin menyatakan penting sekali buat Bapak Ibu sekalian untuk memahami betapa pilihan kita nanti di tanggal 14 Februari itu sangat penting dan sangat strategis untuk memastikan kesehatan semesta kita di Indonesia untuk rakyat kita itu betul-betul bisa tercapai. Ini adalah
akhir dari dialog kita. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Satya dalam hal ini sebagai Dewan Pakar Bidang Kesehatan dari Tim Pemenangan Nasional Paslon 3 ya Pak, Bapak Ganjar dan juga Bapak Mahfud. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Randy dari HIPLKI, dan kami dari HIPLKI menyampaikan salam sehat HIPLKI untuk kemandirian dan ketahanan alat kesehatan di Indonesia. Hype TV akan bertemu kembali dengan Anda, dengan saya, Leni Santika.